Momen Arena Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia bergemuruh saat Anies Rashid Baswedan presentasi konsep perubahan Indonesia. Sahabat Babatupa, salam sehat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kesehatan kepada kita semua. Dilancarkan aktivitasnya, dikabulkan impiannya, dan insya Allah kita adalah hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Amin. Bagi sahabat yang belum mensubscribe channel Babatupa Official, si jurnalis kampung, bersegeralah mensubscribe. Dan kepada yang sudah tergabung dengan channel ini, Babatupa mengucapkan terima kasih. Semoga ikhtiar kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Anies Rashid Baswedan, capres yang diusung Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, PKS, PKB, Partai Umat, bikin gemuruh Arena Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia 2023 ketika membeberkan sebagian visinya. Konsep perubahan Indonesia. Seperti apa keseruan videonya? Kita akan menyaksikan cuplikan video pidato Anies Rashid Baswedan, sang capres. Dan seperti biasa, di akhir video kita akan memberikan reaction dan memberi sedikit respon terhadap video singkat ini. Ayo. Prinsipnya begini, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Pegang itu sebagai prinsip. Begitu pegang sebagai prinsip, nyusun kebijakan itu terasa sekali. Tadi mau nyusun investasi, lihat, ini membesarkan yang besar, tidak membesarkan yang kecil. Nah ini gak bener ini. Tapi kalau tidak ada guideline itu, yang mengerjakan merasa saya sudah meningkatkan investasi luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada guideline nilai, value. Ini yang menurut kami harus dikembalikan di dalam kepemimpinan di Republik ini. Bahkan kalau Bapak Ibu sempat nanti lihat visi misi, bicara pendekatan dari sektoral, biasanya visi misi itu menjelaskan pendidikan apa, kesehatan apa, biasanya begitu. Kalau yang tempat kami ditambah Sumatera apa, Kalimantan apa, Sulawesi apa, Nusa Tenggara apa, Papua apa, karena beda-beda kebutuhan tiap tempat. Jadi nggak bisa kita bilang pendidikan berarti sama se-Indonesia. Tidak. Yang dibutuhkan beda-beda. Kesehatan juga begitu. Papua lain dengan Sulawesi. Sulawesi lain dengan Nusa Tenggara. Jadi teritorial itu untuk menggambarkan kita menumbuhkan secara setara di semua tempat. Istilah yang biasa digunakan itu asimetrik. Tidak disamakan untuk semua tempat, beda-beda. Nah, kalau mau mencegah kebakaran hutan, nomor satu, jangan biarkan rumput-rumput itu kering. Itu nomor satu. Karena kalau rumput itu dikeringkan, maka cukup sebuah puntung rokok akan bisa membuat terbakar. Nah, jangan kering, itu penting. Karena kalau udah kering, mencegahnya sulit. Ini gambaran Bapak Ibu sekalian. Di Maluku Utara itu pertumbuhan ekonomi kita 23%, tapi tenaga kerjanya hanya turun di bawah 1%. Jadi kita ini investasinya naik tinggi, tapi penyerapan tenaga kerja rendah. Ini Indonesia, tapi saya nggak mau fokus di sini, terlalu teknis ekonomi. Slide berikutnya aja. Ini Bapak sekalian. Bapak Ibu lihat garis yang hijau bawah, itu investasi kita di tahun 2013, 400 triliun, di 2022 sudah menjadi 1.200 triliun, naik 3 kali lipat. Tapi garis merah ini penyerapan tenaga kerjanya turun terus. Investasinya naik, tenaga kerjanya turun. Apa artinya? Segalanya serba kapital intensif, bukan labor intensif. Nah kalau ini terjadi, artinya keuntungannya perginya ke siapa? Pemilik modal, penyedia tenaga kerja. Sahabat Babatupa, seperti apa respon Anda soal video tadi?
Bakal Capres dari Koalisi Perubahan, Anies Rashid Baswedan, di acara Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII 2003 di Pondok Pesantren Minhajul Rosyidin, Jakarta Timur pada Kamis kemarin memang fokus mengenai gerakan perubahan. Slogan membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar membahana di arena Rakernas Lembaga LDII kali ini. Anies nampaknya secara tersirat ingin berteriak bahwa perubahan Indonesia adalah tentang mengubah cara mengelola sumber daya Indonesia, bukan untuk mengganti orang per orang, melainkan perubahan paradigmanya. Anies juga menggelorakan upaya bersama mewujudkan Indonesia menjadi tuan di tanahnya sendiri. Bukan kita yang jadi pembuka pintu bagi yang di luar untuk masuk ke dalam, lantas menyeruduk kekayaan Nusantara. Fakta Maluku Utara sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pun disoroti mantan Rektor Universitas Paramadina ini. Anies menilai totalitas investasi yang meningkat di Indonesia dalam 1 dekade terakhir berbanding terbalik dengan serapan tenaga kerja yang rendah. Investasi pada tahun 2013 lalu tercatat 400-an triliun rupiah, meningkat terus hingga tahun 2022 mencapai 1.200 triliun rupiah, sementara grafik penyerapan tenaga kerja melambat dan terus menurun. Mengapa rasio tenaga kerja menurun? Apa penyebabnya? Ternyata pembangunan bangsa termasuk iklim investasi belum memiliki guideline yang berkeadilan, tidak memiliki nilai kesetaraan, value yang tidak jelas. Dan ini sangat-sangat berbahaya karena bukan saja menimbulkan ketimpangan multi aspek sesaat, tapi berdampak pada ketidakadilan jangka panjang. Nah, keberanian merubah kebijakan harus dimulai, terutama untuk menjemput Indonesia 2045 sebagai era satu kemakmuran. Makanya, dalam penyusunan visi misi, Anies Muhaimin tak sekedar berbicara soal pembangunan keberlanjutan secara nasional, sistem investasi yang memberikan rasa adil bagi rakyat dan bangsanya, melainkan lebih spesifik terhadap konsep keberlanjutan yang asimetrik berdasarkan teritori wilayah. Nah, perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan per daerah ini tentu untuk memberikan rasa adil di segala bidang dan sektor. Karena memang fakta pembangunan, misalnya pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur daerah tidaklah sama dan sangat-sangat timpang. Fakta pembangunan yang ada di Papua misalnya, Maluku Utara, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, dan sebagian pulau Sumatera hingga Aceh berbeda-beda dan harus disetarakan, harus diadilkan, terutama indeks pembangunan manusia yang merupakan faktor utama yang mengalami perlambatan di sebagian besar wilayah Nusantara. Ini perlu upaya yang serius dari semua pihak, terutama peran pemerintah dalam memberi keseimbangan peningkatan indeks pembangunan manusia. Anies juga memisalkan sebagai konteks rasa keadilan itu, misalnya kalau mau mencegah kebakaran hutan, maka nomor 1 harus dilakukan adalah jangan biarkan rumput-rumput itu kering. Karena bila rumput itu dikeringkan, maka cukup 1 puntung rokok atau sebatang rokok membuat hutan terbakar. Nah, sahabat jurnalis kampung, konsep asimetrik berteritorial ini yang digagas calon pasangan pimpinan nasional Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini tentu bertujuan memacu kesetaraan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat, seluruh daerah, seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. 2024, Indonesia menuju perubahan yang lebih baik. Salam jurnalis kampung.